Untuk mempercantik tampilan, kita bisa ubah desainnya. Kita klik di sini, kemudian desainnya kita atur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanoro. Pada video ini kita akan membahas tutorial terkait pembuatan diagram Pareto. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar teman-teman yang lain juga ikutan tahu. Subscribe itu gratis dan mudah guys, jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, di awal ini saya akan menjelaskan apa itu namanya Pareto. Sejarahnya Pareto itu berasal dari nama seorang ahli ekonomi Italia tahun 1897, Vilfredo Pareto. Dia melakukan penelitian tentang distribusi kekayaan. Beliau menjelaskan bahwa hasil penelitiannya sebagian besar kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh sejumlah kecil penduduknya atau 20% penduduknya menguasai 80% kekayaan di negara tersebut. Rumusan tersebut dilakukan oleh Dr. J.M. Juran dalam pengendalian kualitas dengan istilah 20-80, artinya 20% permasalahan yang penting akan mempengaruhi 80% total masalah yang ada. Nih, sebagai contoh nih guys, 20% satu produksi akan mengakibatkan timbulnya 80% masalah-masalah produksi lainnya. Artinya, 80% masalah-masalah produksi lainnya akan hilang bila 20% syarat produksi tersebut bisa dihilangkan. Prinsip Pareto 20-80% di dalam QCC secara umum menjelaskan bahwa 20% penyebab dan 80% adalah akibat. Dalam aktivitas QCC, Pareto lebih banyak digunakan untuk menentukan kepentingan atau namanya skala prioritas lah seperti itu. Dengan bisa menentukan kepentingan atau prioritas-prioritas yang ada, diharapkan problem yang lain pun juga dapat diatasi. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian diagram Pareto yang ada di aktivitas QCC, yaitu Quality Control Circle. Nah, seperti kita ketahui bersama gitu kan, QCC atau GQCC itu terdiri dari 10 step, yaitu step 01, step 02, step 1 sampai ke step ke-8. Nah, untuk diagram Pareto ini bisa digunakan di step 01, di step pemilihan tema, kemudian di step 1 untuk klarifikasi masalah, di step 2 untuk analisis kondisi yang ada, kemudian di step ke-7 di evaluasi hasil, dan di step ke-8 yaitu di standarisasi dan tindak lanjut. Nah, jadi diagram Pareto ini bisa digunakan di berbagai step, tergantung dari kebutuhan teman-teman dalam pembuatan QCC mau seperti apa. Nah, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Ini saya sudah siapkan di sini untuk bahan praktik kita untuk pembuatan diagram Pareto. Di sini saya sudah siapkan untuk contoh jenis defect nih. Yang pertama ada sealer skip dengan jumlah 10 kejadian, kemudian defect sheet 6 kali kejadian, scratch 5 kali kejadian, color matching 5 kali kejadian, dan defect-defect yang lain tuh ada 4 kali kejadian. Jadi totalnya di sini adalah 30 ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya urutin nih dari yang skala paling banyak hingga skala yang paling sedikit di sini yaitu 4. Nah, biasanya kalau pengelompokan itu belum diurutin nih, biasanya misal di sini sila skip 6, sheetnya 7 gitu. Namun di sini saya sudah urutkan biar gampang, jadinya yang paling tinggi itu yang nomor 1 di sini. Nah, untuk step pertama di sini yaitu kita menentukan kumulatif total. Jadi jumlah defectnya di sini kita kumulatif dulu di sini. Caranya itu dengan sama dengan di sini, kemudian kita klik 10. Karena di sini belum ada penjumlahan, kemudian kita enter. Di step kedua kita klik sama dengan, kemudian kita klik 10 ini, kemudian kita tambahkan dengan jenis defect kedua di sini, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah dari sini, kita tarik ke bawah. Nah, otomatis akan muncul kumulatif totalnya. Kemudian untuk persentasenya di sini kita lakukan pembagian. Jadi di sini kita klik sama dengan, kemudian kita
klik angka 10 di depan di sini, kemudian kita bagi. Belum dibagi karena ini pertama kan, jadi kita langsung enter. Sorry. Jadi kita hapus dulu. Nah, sama dengan, kemudian kita klik 10, kita bagi 30. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Jadi ketemu 33%. Nah, itu seterusnya pun seperti ini ya, teman-teman. Kita sama dengan lagi. Kemudian yang 6 kemudian kita bagi dengan 30. Enter 20%. Kemudian selanjutnya kita sama dengan lagi 5. Kemudian kita bagi 30 di sini. Enter lagi. Sama dengan 5 dibagi 30. Enter lagi. Kemudian sama dengan 4 kita bagi 30, enter. Nah, di sini sudah ketemu persentasenya dari defect pertama sampai defect kelima ini. Kemudian kita kumulatif di sini untuk persentasenya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik 33%, kemudian enter. Nah, untuk yang kedua kita sama dengan, kemudian kita klik 33%, kemudian kita jumlahkan dengan 20% yang kedua ini. Kita enter. Nah, kemudian kita tarik aja ke bawah biar cepat. Tarik. Nah, di sini ketemu 100%. Nah, teman-teman, setelah kita dapat datanya seperti ini, kita bikin untuk kolomnya. Kita sort bagian jenis defect dan juga jumlahnya di sini. Kita sort. Kemudian untuk kumulatif juga ya, teman-teman, di sini juga di sort juga. Nah, sehingga ada 3 data yang kita sort. Yang pertama jenis defect, jumlah, dan juga kumulatif. Nah, untuk itu kemudian kita klik insert. Kemudian kita pilih kolom, klik kolom. Kita pilih yang cluster kolom. Kita klik di sini. Nah, udah dapat seperti ini. Kemudian untuk grafik yang ini nih, teman-teman. Yang kumulatif, yang warna oranye ini, warna oranye, kita klik kanan, kemudian kita format data series, klik format data series, kemudian kita pilih yang secondary axis, kita ubah dari primary axis menjadi secondary axis. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk grafik yang persentase atau grafik oranye ini, kita klik kanan lagi, kita ubah kolomnya, kita change series type. Kemudian di sini kita yang bawah nih, teman-teman, yang persentase, kita pilih yang ini, teman-teman, yang line width makers. Nah, yang ini nih, teman-teman ya. Kita klik, kemudian kita oke. Nah, setelah udah dapat seperti ini, teman-teman, nah ini kan ada gap nih, teman-teman. Ada gap. Seharusnya sih sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan ada gapnya pun nggak masalah. Tapi kebanyakan untuk grafik Pareto itu nggak ada gapnya, teman-teman. Jadi biar lebih gampang lihatnya gitu. Skala prioritas mana yang paling tinggi, yang paling rendah, itu bisa lebih terbaca. Sarannya untuk menghilangkan gap, kita klik di sini grafiknya ya, teman-teman. Klik, kemudian kita klik kanan. Kita format data series nih. Format data series, klik. Kemudian untuk gapnya kita turunin menjadi 0 sehingga tidak ada gap di sini ya, teman-teman. Nah, udah seperti ini, udah kelihatan untuk diagram Paretonya. Namun biar lebih kelihatan jelas datanya antara sealer skip, misalkan jenis defect sealer skip jumlahnya berapa, presentasinya berapa, biar lebih jelas ngelihatnya. Nah, kita klik diagram Paretonya di sini, kita klik. Kemudian kita klik quick layout. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana nih, teman-teman? Bisa pilih yang layout 5. Nah, sehingga jadi kelihatan untuk jumlahnya nih. Misalkan sealer skip, jumlahnya 10 kali kejadian, sehingga presentasinya adalah 33%. Sehingga nampak lebih jelas lagi untuk apa ya, prioritasnya gitu, skala prioritasnya yang terbanyak gitu. Nah, setelah kita ubah layoutnya, muncul lagi nih gapnya. Muncul lagi gapnya, terus kita atur lagi biar gapnya menjadi 0 lagi. Kita klik kanan, kemudian format data series. Kita turunin gap width-nya menjadi 0. Nah, seperti ini, teman-teman.
Untuk mempercantik tampilan, kita bisa ubah desainnya. Kita klik di sini, kemudian desainnya kita atur sendiri. Nah, misal seperti ini teman-teman. Jadi bisa mempercantik penampilan. Untuk subtitlenya kita bisa ubah di sini, misalkan apa ya? Data defect Januari misal gitu. Jadi di bulan Januari ini terdapat 5 jenis defect. Yang pertama sealer skip, kemudian sheet, kemudian scratch, color matching, kemudian yang lain-lain gitu teman-teman. Nah di sini udah jadi nih untuk diagram Pareto-nya. Kurang lebih seperti ini untuk pembuatan diagram Pareto. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang mungkin kurang lancar atau mungkin ada kesalahan dalam hal pembuatan diagram Pareto ini, ya karena sama-sama kita lagi belajar ya. Saya juga sebenarnya lagi belajar untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah saya dapatkan sebelumnya biar lebih lancar lagi begitu. Oke teman-teman, seperti ini untuk pembuatan diagram Pareto yang banyak digunakan tentunya terutama di pembuatan QCC ya, di dunia industri seperti itu banyak sekali digunakan. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ke teman-teman biar yang lain juga pada tahu ya teman-teman.